untuk belajar seperti itu ya, untuk menuntut ilmu di hari Ahad seperti ini, hari Minggu pagi yang biasanya teman-teman mungkin istirahat atau berlibur gitu, atau santai-santai ya di rumah. Tapi luar biasanya teman-teman masih bersemangat untuk menuntut ilmu di pagi hari di minggu ini. Nah, salam tak lupa juga kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya, yang semoga kita tetap istiqomah di agama ini, agama Islam, sampai akhir kelak. Oke, mungkin saya coba share screen ya. Share screen. Lalu ini sudah terlihat belum ya Mbak Cika? Sudah Kak, di Ya. saya sudah terlihat. Tampilannya masih belum full screen ya? Betul. Oke, kalau sekarang, view slideshow. Gini udah ya? Nah, sudah Kak. Sudah. Sip. Ya, ya Bismillah ya. Jadi saya ambil judul Tadabbur Astrobiologi, Al-Quran dan Extraterrestrial Life. Ya, sedikit cerita ya, intermezzo lah ya. Jadi waktu diminta tolong oleh Mas Satria gitu ya, salah satu adik kelas saya di astronomi, itu minta tolong untuk ngisi tentang extraterrestrial life, karena dulu saya mengerjakan tugas akhir tentang ini. Tapi kalau misalnya mengisi lalu seperti formatnya kuliah itu rasanya agak berat juga bagi saya pribadi, karena ilmu saya juga masih belum banyak, ya masih dalam tahap belajar juga. Jadi mungkin di sini pada kesempatan pagi ini saya mau mengajak ya teman-teman, saudara-saudara semua, kakak, mas, mbak, ya bapak ibu sekalian untuk bertadabur seperti itu ya. Jadi saya menggunakan istilah tadabur ya. Tadabur kan artinya merenungi, merefleksikan diri gitu. Jadi memikirkan, mendalami terkait penciptaan alam semesta ya, dalam hal ini khususnya untuk bidang astrobiologi ya, karena saya pernah sedikit banyak belajar tentang ini tuh. Dan nanti kita akan fokus mungkin ya, akan banyak sekali beberapa ayat yang saya kutip yang berkaitan dengan astrobiologi. Apa itu astrobiologi nanti dibahas di satu slide singkat lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi kalau misalnya melihat gambar seperti ini ya, mungkin teman-teman atau para pegiat astronomi bisa pernah gitu ya melihat benda ini, melihat fenomena seperti ini. Jadi ini di langit malam, ini banyak bintang seperti kalau misalnya langitnya cerah dan minim polusi cahaya, itu kita bisa lihat bintang sebanyak ini. Walau mungkin gambarnya tidak akan sefenomenal di foto ini, karena kalau misalnya ngelihat pakai mata langsung mungkin bintangnya tidak akan banyak karena keterbatasan mata kita. Tapi kalau misalnya dipotret dengan kamera dengan exposure time yang lebih panjang ya, dengan waktu bukaan kamera yang lebih banyak, nanti banyak bintang yang bisa terlihat gitu. Dan kita bisa lihat di sini, ini banyak titik-titik nih ya, bintang-bintang ya. Jadi titik-titik yang kita lihat di langit malam, di langit cerah itu bintang ya, jumlahnya mungkin bisa jutaan atau bahkan lebih sampai miliaran ya. Nah, seluruh bintang yang ada yang kita lihat malam ini, yang kita lihat di suatu waktu di suatu langit, itu bintang-bintang anggota galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Ya, jadi kita bagian dari anggota sekumpulan bintang yang terikat satu gravitasi kuat ya, disebut galaksi. Atau jumlah miliaran, kita hanya satu dari miliaran bintang itu. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada seperti seperti awan gitu ya, padahal ini bukan awan sebetulnya. Jadi ini bukan awan. Oh, maaf sebentar. Oke, bukan awan yang kita lihat seperti biasanya ya. Jadi ini kumpulan debu dan gas yang berada di piringan galaksi Bima Sakti. Jadi kalau misalnya kita melihat di langit malam ada seperti ini ya, kondisi langitnya harus cerah ya. Itu seperti bayangkan kita ya, galaksi Bima Sakti bentuknya seperti piringan gitu, seperti disk. Jadi kalau misalnya nggak ada piringan, misalnya ya, di kertas saya ini piringan galaksi Bima Sakti.
Jadi piringannya anggaplah bulat seperti itu. Nah, kita tuh berada di tepi piringan galaksi Bima Sakti itu sendiri. Jadi kita melihat ke arah tengah, ke arah pusat galaksi. Nanti kita akan mendapati pemandangan seperti ini. Jadi ini tuh bagian piringannya, gitu ya. Banyak debu, banyak gas yang bentuknya seperti awan, seperti ini. Gitu ya, sedikit pendahuluan. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita renungi malam-malam gitu, bintang-bintang itu seberapa banyak sih? Dan kalau seberapa banyak, kira-kira apakah kita yang manusia ya diciptakan sendirian di alam semesta yang begitu luas ini? Itu mungkin jawabannya ya dalam tanda kutip itu bisa kita tadaburi dari ayat yang saya kutip ini. Jadi Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ya, Al-Baqarah ayat 164. Jadi dimulai dari ya seperti surat yang dibacakan oleh Mas Lukman tadi ya, kalau tidak saya maaf ya, Mas Lukman ya kalau nggak salah namanya, itu penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian malam dan siang itu benar-benar untuk bagi orang-orang ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Itu perintahnya untuk diapakan, untuk dipikirkan, untuk direnungi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari situ, pelajaran apa. Dan dalam hal ini kita ingin belajar tentang astrobiologi, misalnya apakah kita sendirian di alam semesta ataukah ada kehidupan di luar, setidaknya di luar bumi ini ya, di luar planet ini gitu. Dan kalau misalnya kita lihat lagi ya ke langit, apa ya, kalau saya membayangkan ya, mentadaburinya, kira-kira bisa nggak sih kita sampai ke titik-titik itu gitu ya. Jadi pergi ke bintang-bintang itu, ngelihat satu-satu seperti itu ya. Jadi di bintang A ada planet nggak ya? Kalaupun ada planet, ada makhluk hidupnya nggak? Terus bintang B, bintang C, dan seterusnya. Ini kan banyak ya, ratusan ribuan bahkan miliaran bintang. Pertanyaan kan, wah nggak mungkin Kak, karena banyak banget jumlahnya dan umur manusia ya terbatas gitu. Misalnya standar umur manusia 60 tahun lah ya. Ya tapi itu bukan berarti kita apa ya, istilahnya dilarang oleh Allah untuk udah nggak boleh tanya-tanya. Pokoknya yang kalian tahu cuma di bumi aja seperti itu, atau ya udah pikiran aja yang ada di bumi, pikiran aja besok makannya gimana, terus gimana cara berdakwah ke orang-orang, gimana caranya berbuat baik pada orang-orang. Nggak cuma sampai situ aja. Justru itu jadi jadi pemicu ya, luasnya alam semesta ini, banyaknya bintangnya jadi pemicu untuk kita, untuk manusia. Ini mungkin teman-teman sering dengar ya di surat Ar-Rahman surat 55 ayat 33 yang mungkin sering dibaca oleh beberapa dari kita. Gimana ayatnya? Ayat 333. Saya sambil baca mushaf. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ini artinya, wahai golongan jin dan manusia. Jadi Allah itu menyebutkan, memanggil semua makhluk ya yang ciptaannya jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Jadi maksudnya kalau misalnya memang kalian ingin gitu melihat satu-satu bintang, terus ya seluruh planet, seluruh bintang, seluruh galaksi bahkan, atau satu alam semesta ini, kalau misalnya sanggup ya silakan saja. Jadi nggak dilarang gitu ya, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan illa bisultan ya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi maksudnya ya mungkin beberapa pendapat yang saya tahu ya, beberapa pendapat ulama ini makna tersurat, jadi benar tegas ya, nggak mungkin kita bisa keluar angkasa ya. Bahkan untuk kubu ekstrimnya mungkin teman-teman beberapa tahun yang lalu pernah digemparkan dengan fenomena flat earth itu ya. Jadi flat earth itu buminya datar, kita dikelilingi kubah langit yang nggak boleh ditembus, yang nggak bisa ditembus, dan itu semuanya konspirasi belaka. Dan tapi kalau ya kita ya, setidaknya saya pribadi ya mengajak teman-teman semua untuk berpikir lebih rasional, lebih saintifik ya. Sudah banyak bukti bahwa memang manusia bisa melintasi itu. Cuman masalah sampai mananya, nah itu keterbatasan teknologi kita. Dan bukan berarti kayak, oh berarti manusia cuma sampai
sebatas sampai bulan saja misalnya, atau cuma sampai mengorbit stasiun luar angkasa saja di 400 km. Tidak seperti itu, justru jadi apa nih ya? Jadi motivasi, justru ya Allah memotivasi dengan surat Ar-Rahman itu. Kalau kamu sanggup ya, kalau mau pergi ke luar angkasa ya silakan gitu, atau mau mengeksplor alam semesta ini ya silakan. Kamu tidak akan kecuali dengan kekuatan illa bisultan. Jadi kekuatan dari Allah bukan berarti kayak ya Allah ngasih mukjizat begitu aja kita bisa langsung melintasi alam semesta seperti Isra Mi'raj Nabi, enggak. Tapi bagian salah satu bentuk kekuatan gitu, sultannya dari Allah bisa. Jadi ilmu pengetahuan itu sendiri kita bisa mempelajari, mengekspor sampai ke batas tak hingga gitu, sampai sejauh mana manusia bisa mengeksplor seperti itu. Itu mukadimahnya. Nah, jadi astrobiologi itu apa? Nah, ini salah satu bidang kajian dalam astronomi yang terkait kehidupan. Maaf nih kalau misalnya tulisannya nggak kelihatan ya. Kehidupan di alam semesta. Jadi ini sebenarnya gabungan dari kata astro, ya astro kan artinya bintang ya. Jadi bintang, segala hal yang berkaitan dengan bintang, astro, dan dikaitkan dengan biologi, ya ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang hidup, bio kan hidup ya. Jadi kalau mungkin rekan-rekan teman-teman yang latar belakangnya biologi dan penyuka astronomi ya ini bisa digabungkan seperti itu. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya, kalau misalnya nanti saya ada salah-salah menyampaikan dalam hal biologinya ya boleh gitu ya, kita diskusi aja. Nah, itu kehidupan di alam semesta itu seperti apa? Dimulai dari asal usulnya ya, dari pembentukan entitas kehidupan gitu ya. Unsur-unsur kehidupan itu apa aja sampai keberlangsungannya. Hidup itu ya, kehidupan itu bisa berlangsung di kondisi seperti apa di alam semesta? Apakah planetnya harus seperti apa gitu ya, atau kondisi alam di sekitar planetnya seperti apa gitu ya. Ini salah satu bidang kajian di astronomi. Jadi ini bidang yang cukup baru ya. Kalau zaman dulu mungkin tahun ya yang purba lah ya, yang zaman dulu yang belum ada instrumen ya, astronomi itu hanya sebatas mengamat, melihat dengan mata, lalu berkembang dengan dengan teleskop seperti itu, dan ya sampai ke teleskop itu sudah canggih-canggih ya, sampai muncul ini astrobiologi karena sudah berkaitan dengan bidang lain seperti itu, sudah multidisiplin gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an itu beberapa ada tuh isyarat-isyarat ya yang bisa kita tadaburi, bisa kita renungi terkait ini kehidupan ya, bentuk kehidupan di luar bumi ya, tidak hanya di bumi, di alam semesta ini. Seperti itu. Oke, jadi dimulai dari apa sih hidup itu ya? Kehidupan itu definisi kehidupan itu seperti apa gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita bisa buka-buka kamus, buka buku-buku biologi gitu ya, banyak beberapa definisi yang mungkin bisa kita pegang seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ini kita cari jawabannya di Al-Qur'an itu. Unsur kehidupan itu, yang namanya hidup itu seperti apa sih? Nah, ini saya kutip di surat Al-Anbiya ayat 30. Sebentar. Ya, ayat 30. Jadi apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ini saya garis bawahi ya. Jadi Allah itu mengisyaratkan ya, memberikan tanda-tanda Allah itu menciptakan yang hidup, ya kalau definisi baik Al-Qur'an ya, itu dari air. Mengapa mereka tidak beriman? Seperti itu. Dan berikutnya ya, Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Ini saya lupa bahasa Arabnya di ayat ini tuh apa kata-kata hewan di sini, apakah hayawan gitu ataukah dob gitu, hewan melata. Saya juga nanti bisa tolong dibantu dicek gitu ya. Itu dari air, jadi makhluk hidup yang kita lihat yang bergerak gitu ya, yang itulah sebagai jenis hewan. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan di atas dengan 2 kaki, sedang sebagian lain berjalan dengan 4 kaki. Jadi 2 kalimat di ayat ini bukan berarti kayak berarti hewan, yang namanya hewan cuma berjalan di atas perut itu melata gitu, kayak ular, terus kayak kadal dan lain-lain, berjalan 2 kaki seperti manusia dan primata dan lain-lain, atau burung ya. Dan sebagiannya berjalan dengan 4 kaki. Berarti nggak ada dong yang kakinya selain dari 2, 4 atau melata itu ya. Bukan seperti itu maksudnya di ayat ini ya. Allah itu menciptakan bermacam-macam bentuk makhluk hidup ya. Gitu. Jadi ada yang bahkan ada yang nggak punya kaki, yang kita mungkin kenal seperti apa ya? Seperti amuba. Amuba itu hewan bukan? Nanti bisa tolong bantu dicek ya di buku-buku biologi. Amuba kah atau cacing gitu ya, kan nggak punya kaki.
rezeki seperti itu. Dan lain-lain. Nah, Allah menciptakan apa yang dikehendaki ya. Suka-suka Allah mau bentuk hewannya seperti apa. Tapi yang jelas di kalimat pertamanya asal usulnya itu dari air. Nah, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini yang perlu kita pegang dulu ya untuk bagian pertama ini. Poin satunya, kehidupan itu berasal dari air, gitu ya, menurut Al-Quran. Nah, ini saya pernah baca gitu di satu buku. Jadi di kalangan ilmuwan itu ada 3 pendapat mengenai penciptaan kehidupan di air itu maksudnya apa? Apakah airnya yang seperti apa? Nah, pertama ada yang berpendapat maksudnya itu awalnya itu dari air. Jadi maksudnya tuh laut. Nah, ini yang mungkin kita pernah dengar gitu di buku-buku sekolah atau di perkuliahan-perkuliahan. Teori ini mengisyaratkan bahwa makhluk hidup berasal dari air dan muncul pertama kali dari laut. Ya, kalau tidak salah ya nama apa? Objek. Makhluk pertamanya gitu, makhluk hidup pertama yang paling purbanya kan cyanobacteria itu ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau nggak salah itu dari laut ya. Jadi itu yang memunculkan oksigen pertama kali sehingga oksigen di bumi jadi makin banyak seperti itu. Itu asalnya dari laut. Yang kedua, maksudnya itu bisa jadi makhluk hidup itu berasal dari proses penciptaan itu dari air. Jadi berasal dari cairan sperma ya atau yang sejenisnya. Jadi pertemuan antara satu sel yang berunsur air dengan sel yang lain yang sel telur misalnya, sehingga jadi makhluk hidup seperti itu. Dan air merupakan bagian terpenting agar suatu makhluk tetap hidup. Ya, kita ya setidaknya ke manusia aja ya. Manusia itu kan 70% badannya kalau saya itu terbuat dari air, yang kalau misal kalau kekurangan air ya kehidupan di manusia nggak akan bisa berlangsung. Bahkan katanya manusia itu bisa tahan hidup kalau bisa bertahan hidup tanpa makan berapa 30 hari itu atau sebulan gitu nggak salah, atau seminggu saya lupa. Tapi nggak bisa bertahan hidup kalau tidak minum ya maksimal 3 hari. Jadi kalau misalnya tanpa air nih, nggak minum atau nggak kena air selama 3 hari ya manusia itu bisa mati seperti itu. Ya saking perlunya air di kehidupan manusia. Dan itu tidak berlaku pada hewan saja ya. Nah, ini juga di manusia. Di ayat selanjutnya, ayat yang lain, ayat 54 surat Furqan. Dan dia pula menciptakan manusia dari air ya, sering dengar ya. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Dan dia ciptakan dari air mani yang terpancar. Apa bahasa Arab? Mimma indafik ya. Wasama iwatarik, wama adraka matarik. Ya, mimma indafik ya bahasa Arab, ma indafik yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Ya, jadi manusia pun unsur kehidupannya sumber asal usul dari air. Nah, lalu apakah hanya air saja ya langsung jreng gitu muncul kehidupan dan bisa berlangsung terus-menerus? Nah, tidak. Berikutnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi menurunkan air, hujan ya dalam hal ini hujan dari langit, kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Ayat yang lain juga, saya garis bawahi ya, biar mungkin waktunya cukup. Dialah yang menurunkan air dari langit, dihasilkan dengan buah-buahan juga. Ya, buah sebagai rezeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui dan seterusnya. Ya, jadi dari air itu Allah hidupkan bumi. Ya, Allah hidupkan bumi, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dari tumbuhan itu kita ambil manfaatnya. Ya, nggak cuma kita ya, hewan seperti hewan dan makhluk lain ambil manfaat dari tumbuhan. Mungkin ini juga isyarat dari yang saya ceritakan tadi di awal sesi tadi tentang cyanobacteria itu ya. Jadi dia dari air, terus dia menghasilkan oksigen itu, lalu ya berevolusi dan seterusnya. Jadi makhluk hidup yang seperti sekarang dihidupkan bumi dari air. Nah, jadi dari air, selain dari air dia bentuk hidup, nah untuk hidup butuh makanan. Nah, ini cara Allah memberikan makanan ya dalam tanda kutip ke makhluk hidupnya. Gitu. Jadi bentuk makanannya ya nggak terbatas di yang di Al-Qur'an aja. Jadi bukan berarti ini ayatnya yang menunjukkan bahwa ya makanan bagi manusia ya harus buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Jadi
pro pada vegetarian terus yang pemakan daging jadi disisihkan, enggak gitu ya. Jadi maksudnya dari situ ya diteruskan, bahkan di ayat yang lain juga disebutkan ya hewan-hewan pun bisa kita manfaatkan sebagai makanan untuk berlangsung hidup. Nah, apakah cuma dua itu aja? Air dan makanan? Tidak, satu lagi butuh apa? Oksigen. Setidaknya ini bentuk kehidupan yang kita ketahui ya, yang di bumi. Jadi untuk apa nih? Proses yang sebelah kanan saya ambil gambar kartunnya ya. Walau ini nggak sesederhana ini ya. Jadi nggak yang ada di gambar-gambar di buku-buku. Prosesnya lebih panjang, mungkin yang teman-teman dari biologi lebih paham apa yang terjadi balik ini. Intinya dari tumbuhan itu dengan adanya apa ya, bantuan sinar matahari bisa melakukan proses fotosintesis ya. Jadi foto itu kan cahaya, foton. Sintesis membuat energi, membuat sesuatu dari bantuan cahaya. Apa yang dibuat? Ya energi nih ya, karbohidrat atau turunannya. Lalu salah satu bentuk apa namanya? Bentuk produk lainnya ya, oksigen. Nah dari oksigen itu yang diambil oleh makhluk hidup yang kita ya, hewan, manusia dan lain-lain. Nah oksigen ini kalau nggak salah di bahasan kimia ya, ini dibutuhkan untuk membakar ini si karbohidrat dan turunannya kan, apa namanya itu yang persamaan kimia, karbohidrat ditambah oksigen, hasilnya kalau pembakaran sempurna kan jadi uap air H2O dan karbon dioksida CO2. Nanti karbon dioksida itu sama airnya itu diambil lagi oleh ya tumbuhan untuk memproses seperti itu lagi. Itu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan seperti itu. Jadi ada air, lalu ada makanannya, apa yang dibakar nih, apa yang di bahan bakarnya, dan oksigen yang pembakarnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang cukup apa namanya? Menggelitik gitu ya. Jadi mungkin nggak ada kehidupan tanpa air gitu. Jadi apakah makhluk di luar sana itu bukan based on water ya, jadi bukan water based, bukan berdasar air, nggak perlu makanan atau nggak perlu oksigen. Ini kajiannya lebih panjang lagi, cuman karena keterbatasan waktu yang mungkin bisa nanti di diskusi-diskusi aja. Tapi yang jelas itu yang mungkin kita ya nggak cuma orang-orang astronomi ya, orang-orang astrobiologi ya. Jadi ingin menjawab pertanyaan itu, jangan-jangan hidup itu nggak perlu yang namanya air gitu, atau yang namanya makanan atau yang oksigen. Tapi mungkin ini refleksi ya, tadabbur. Ya Muslim di Al-Quran juga dijelaskan di langsung kalimat tersurat ya, kehidupan dari air. Jadi bisa jadi ya Allah alam ya, mungkin kehidupan yang bukan dari air itu bukan kehidupan, itu bukan hidup gitu. Jadi ya mungkin dia bisa bergerak bergerak terus tumbuh, berkembang, bereproduksi, tapi ya tidak ada unsur hidupnya kalau tanpa air. Mungkin seperti itu, Allah alam. Jadi tapi sebagai orang yang ya mendalami sains, ya kita sangat terbuka dengan kemungkinan seperti itu. Jadi tidak langsung menutup, nggak boleh, pokoknya kehidupan pasti ada airnya. Ya ketika misalnya gitu ya, Allah alam ya, tiba-tiba muncul ada kehidupan yang tanpa air ya, bukan berarti kayak, berarti Al-Quran salah. Bukan Al-Quran yang salah ya. Bisa jadi kita belum benar-benar memahami seutuhnya apa itu definisi kehidupan, hidup seperti itu. Oke. Sorry. 30 menit lagi ya. Oke, sip. Nah, berikutnya ini saya cepat saja. Jadi tadi kita sudah tahu 3 unsur kehidupan, air, terus apa namanya, makanan, terus ada oksigen pembakarnya. Nah, lalu tempatnya itu di mana? Nah, Allah menciptakan yang namanya bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dia bersemayam di atas arsy, menentukan malam pada siang dan mengikuti dengan cepat dan seterusnya. Ya, jadi bumi pun ya diciptakan melalui sebuah proses seperti itu ya. Jadi ada proses-proses penciptaannya kalau di tafsirannya seperti ini ayat ini ya. Nah, di dalamnya itu juga kalau misal bumi yang benda mati saja perlu proses, gimana dengan makhluk hidup? Ya, dia menurunkan air dari langit, kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan itu, tanaman menghijau, keluarkan tanaman, dan seterusnya panjang ya. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi kehidupan pun ada prosesnya. Jadi Allah menciptakan itu ya nggak untuk di alam semesta ya nggak langsung nggak ujuk-ujuk langsung jadi jebret gitu. Tapi
ada proses-proses yang dilaluinya. Masalah cepat atau lambatnya ya itu Allah alam, seperti itu ya. Manusia pun demikian. Ini yang sering kita dengar ayatnya mungkin ya, dimulai dari mani, terus apa namanya, di surat Al-Mu'minun ya, dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu menjadi sesuatu yang melekat, alaqah, lalu menjadi segumpal daging, mudghah ya kalau nggak salah namanya, daging, habis daging lalu tulang dan seterusnya sampai bentuknya ya bayi seperti yang kita kenal, seperti itu. Nah, bumi pun ya, jadi bumi ada proses, kehidupannya pun ada proses, ya, tumbuhan dan manusia juga ada proses ya, sehingga kalau digabungkan ya itu bisa kita apa ya, renungkan bahwa Allah itu menciptakan semua ini ya memang dipersiapkan buat manusia ya. Jadi ini apa namanya, skema singkat sejarah geologis ya, ini namanya geologic timeline. Jadi dari nih bacanya dari yang sini, yang dari sebelah kanan bawah ini, 4,6 miliar tahun yang lalu itu penciptaan ya, pembentukan tata surya, maaf bukan penciptaan, pembentukan tata surya ya. Menurut para ilmuwan, usia tata surya kita ya, usia matahari dan planet-planetnya itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Ketika itu buminya masih panas gitu, buminya masih panas, lalu masih sepenuhnya batuan apa ya, batuan lelehan seperti itu, dan mulai mendingin. Nah, ketika itu ya salah satu nanti di bahasan di sini Allah menurunkan air gitu ya. Jadi menurunkan airnya yang diduga saat ini tuh lewat, salah satunya lewat komet. Jadi komet itu mengandung es. Es itu kan air dalam bentuk solid ya, dalam bentuk padatan. Nah, ketika membombardir, menghantam planet bumi ya pada zaman dahulu, itu yang menyisakan apa namanya, unsur air yang sekarang kita pakai ini. Jadi asalnya dari jatuhan batu dari komet-komet, asteroid yang mengandung H2O itu air. Karena ya menurut ilmu astronomi ya, pembentukan air itu untuk di planet seperti bumi agak sulit kalau misalnya tidak datang dari luar, karena buminya dekat dengan matahari gitu ya. Jadi dekat dengan apa? Ketika matahari itu baru terbentuk. Jadi seandainya air sudah ada waktu itu, bisa jadi sudah menguap dulu. Jadi airnya itu tidak datang langsung dari buminya. Jadi didatangkan dari luar seperti itu. Ya, dari situ 4,6 miliar tahun, 3, miliar tahun yang lalu dan seterusnya mulai muncul tadi ya, cyanobacteria, terus mulai muncul apa namanya, sel, lalu sel dengan nukleus. Ya ini ada di buku-buku biologi ya, dan seterusnya mulai makin kompleks kehidupannya, dan makhluk airnya itu ya, makhluk lautnya itu sudah mulai naik ke darat dan seterusnya gitu ya, sampai seperti sampai kompleks seperti sekarang gitu. Nah ini mungkin diskusi dikit ya. Jadi oh berarti evolusi itu betul, yang tidak percaya evolusi itu salah, dan apa namanya, manusia dari monyet dan seterusnya itu bahasan yang lain lagi ya, bahasan panjang lagi. Tapi setidaknya apa ya, kalau saya meyakini ya, manusia yang kita kenal sekarang itu, yang manusia keturunan Nabi Adam ya, manusia yang memang sudah ada dari zaman dulu seperti itu. Bukan berarti makhluk yang kita tuh ya, makhluk-makhluk lain tuh asalnya dari dinosaurus terus monyet dan seterusnya, enggak ya. Allah langsung menciptakan manusia ya, Nabi Adam itu menurunkan manusia itu, Nabi Adam dan seterusnya seperti sekarang. Mungkin salah satu sanggahannya untuk teori evolusi itu, kalau misalnya evolusi memang ada, seharusnya monyet sudah tidak ada loh sampai sekarang gitu ya, gitu ya kan, sanggahannya seperti. Tapi ya itu bisa diskusi lebih panjang lagi gitu. Tapi yang jelas ya monyet gitu, manusia ya, beda makhluk aja. Cuman ada kemiripan dalam selnya ya itu satu fakta saintifik, tapi bukan berarti ada kaitan yang menyeberang ke situ gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, tapi kenapa harus di bumi? Kenapa nggak di planet lain? Ya, di ayat lain juga, di ayat 64. Surat Ghafir ayat 64. Allah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu ya, dan seterusnya. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu diciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat itu kami hiasi bintang-bintang. Jadi Allah sudah menyiapkan bumi dengan komponen-komponennya dan ada pelindungnya gitu ya. Jadi supaya manusia bisa tetap hidup.
Nah, ini setidaknya yang kita ketahui ya, yang ilmuwan ketahui. Jadi bumi dilapisi beberapa lapisan atmosfer, dimulai dari troposfer yang paling rendah, stratosfer, mesosfer, dan seterusnya. Dan setiap lapisan ini punya fungsinya masing-masing, ya punya tugasnya masing-masing. Yang ya mungkin yang kita rasakan secara langsung ya, di troposfer ke bawah itu ya pembentukan awan dan lain-lain. Terus mulai di mesosfer dan ke sana itu pelindung dari meteor, jatuhan dari meteor-meteor ya. Jadi benda-benda datang dari luar angkasa itu dilindungi dengan adanya atmosfer ya, mungkin di mesosfer atau ke atas ini. Jadi ketika ada benda masuk itu terbakar habis. Jadi bayangkan kalau bumi tidak punya atmosfer ya, benda masuk nih, ada meteor atau apapun itu ya langsung menghantam saja. Jadi planetnya bisa jadi sudah habis kehidupannya karena kejatuhan meteor terus-menerus. Dan tidak cuma itu, tidak cuma di dalam atmosfer ini ya, tapi ada juga yang namanya ini ya. Jadi ada apa namanya? Selubung radiasi. Ini untuk melindungi dari radiasi angin matahari. Jadi angin matahari itu semburan partikel-partikel berenergi tinggi dari matahari itu dilindungi oleh medan magnet ini. Ya, seandainya tidak ada ini nih, kita akan terpapar terus oleh radiasi dari matahari yang berenergi tinggi gitu. Jadi mungkin pernah dengar apa misalnya yang paling kita kenal ya, UV gitu, sinar ultraviolet, atau yang berenergi tinggi lah ya, misalnya X-ray dan sebagainya. Ya kalau manusia ya kena itu terus-menerus ya jadi tidak baik untuk kehidupan. Jadi ini kita dilindungi oleh apa namanya? Radiasi, sabuk radiasi Van Allen ini, Van Allen radiation belt. Nah, di sini nanti akan kita lihat salah satu apa namanya? Dampaknya, efeknya itu adanya aurora. Nah, seperti ini ya. Jadi apa namanya? Interaksi antara si selubung medan magnet ini dengan partikel matahari yang bergesekan dengan ini. Jadi muncul cahaya sepertinya aurora gitu ya. Kita dilindungi oleh dua hal itu. Nah, kenapa nggak di planet lain? Ya, kenapa harus di bumi? Nah, kalau kita lihat planet-planet ini ada Merkurius, Venus, Bumi, terus Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya kalau kita lihat bentuk saja, misalnya dari bentuknya aja ya. Kenapa nggak di Jupiter, kan gede nih, luas gitu ya. Bisa nampung manusia sebanyak-banyaknya, bisa ratusan atau ribuan kali. Gitu. Jadi mau tinggal di mana aja bisa. Atau kenapa nggak di Uranus gitu ya, agak dingin tuh, adem, jadi nggak perlu panas-panasan. Atau ya seterusnya ya. Nah kalau kita lihat, ini beberapa data yang saya ambil dari buku kuliah. Ya, kita bandingkan planet-planet ke-8 planet utama itu ya. Mungkin ini ada beberapa hal ya. Ini mass itu massa, bobotnya berapa kilogram, radius itu ukurannya, dan situ itu kerapatannya. Jadi dari massa dan radius kita akan dapat kerapatan atau massa jenis. Nah, dari massa jenis astronom bisa tahu planet ini terbentuk dari apa, gitu ya. Ya kita lihat di sini yang batuan itu biasanya kerapatannya tinggi ya 5 ribuan atau 4 ribuan ke atas. Nah yang ringan-ringan ini berarti kan non batuan ya, dia planet gas. Nah kalau planet gas ya sulit untuk ditinggali karena ya mau menjijakkan kaki di mana seperti itu. Lalu albedo itu apa ya, perbandingan perbandingan radiasi sinar yang datang dengan yang dipantulkan. Semakin tinggi nilainya, semakin mengkilap dia gitu, semakin terang planetnya. Nah, kalau misalnya average surface temperature, suhunya ya. Suhu di rata-rata di permukaan bumi kira-kira 270-an, 280-an Kelvin, ini dalam satuan Kelvin. Itu yang kita tinggali dengan nyaman sekarang. Bandingkan dengan di sini nggak ada yang planet gas ya. Nggak dimasukkan sini. Ya bandingkan dengan planet gas yang dingin seperti itu ya. Nanti mungkin saya tampilkan sedikit video tentang planet-planet. Nah, kalau dilihat ya, ini apa namanya? Sumbu salah satu komponen ya, sumbu rotasi dari setiap planet dan kecepatan geraknya. Ya. Yang pas untuk yang setidaknya kita ketahui ya di bumi ada kehidupan ya, bumi punya kemiringan 23,5 sekitar 23,5 derajat dan rotasi 23 jam 56 menit. Itu yang kita
tinggal dengan nyaman seperti ya. Nah, dari efek dari kemiringan ini kita punya musim-musim ya. Jadi ada musim semi, panas, gugur dan dingin, dan ada kalau misalnya di ekuator ya ada musim kemarau dan musim hujan. Dan pergantian musim itu jadi mendinamiskan kehidupan di bumi. Bayangkan kalau misalnya untuk sumbu rotasi aja, ini untuk bahasan satu sumbu rotasi. Sumbu rotasi 0, jadi bagian seluruh permukaan ya akan sama rata tuh. Panas semua, panasnya rata, tidak akan ada angin. So, karena kalau angin itu terbentuk karena ada perbedaan tekanan udara kan ya. Tekanan udara berkaitan dengan perbedaan temperatur. Bayangkan kalau misalnya kita di Merkurius ya seluruhnya ini panas ya, jadi gersang-gersang aja, apalagi Merkurius nggak punya atmosfer. Venus juga atmosfer terlalu tebal sehingga jadi panas sekali. Lalu ya misalnya ini Uranus nih ya, jadi putarannya tuh dia apa namanya? Jadi seperti menggelinding sehingga ada satu bagian yang musim panas terus selama 6 tahun, selama setengah periodenya, musim dingin terus selama setengah periodenya yang lain. Jadi bayangkan bumi ya, misalnya nih kita tinggali yang orang-orang di belahan utara itu dapat musim panas terus sepanjang 6 bulan misalnya. Lalu yang sisanya musim dingin terus. Itu jadi kayak itu lebih ekstrim lagi nanti kondisi anginnya seperti itu. Nah, jadi memang bumi adalah skenario terbaik untuk manusia. Jadi kalau dulu mungkin ada intermezzonya kayak seandainya kita masih di surga gitu ya, tempat tinggalnya Nabi Adam dan Hawa, ya kita enak nih. Tapi ya mungkin hikmahnya memang dari Allah memang menyiapkan ini untuk manusia gitu. Allah berfirman, turunlah kamu. Jadi memang sudah algoritmanya seperti itu. Ya, kamu akan saling berurusan satu sama lain dan seterusnya. Memang bumi ini tempat kita tinggal. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Dan kami turunkan air dari langit, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kemungkinan asal muasalnya bumi punya kehidupan ya dari turunnya air dalam bentuk es itu ya, komet itu. Nah, ini saya mau tunjukkan dulu sedikit. Semoga cukup waktunya ya. Ya enggak. Suaranya udah keluar belum ya? Nah, sebentar saya share ini aja. Ini kelihatan? Halo Mbak Cika? Kelihatan nggak? Terlihat, Kak. Tapi Kalau- untuk suaranya Oh, sebentar. Saya play dulu. Kedengeran? Our Terdengar, solar Kak. system is terdengar. Our solar system is one of over 500 known solar systems in the entire Milky Way galaxy. The solar system came into being about 4.5 billion years ago when a cloud of interstellar gas and dust collapsed, resulting in a solar nebula, a swirling disk of material that collided to form the solar system. The solar system is located in the Milky Way's Orion star cluster. Only 15% of stars in the galaxy host planetary systems, and one of those stars is our own sun. Revolving around the sun are 8 planets. The planets are divided into 2 categories based on their composition, terrestrial and Jovian. Terrestrial planets, including Mercury, Venus, Earth, and Mars, are primarily made of rocky material. Their surfaces are solid, they don't have ring systems, they have very few or no moons, and they are relatively small. The smallest and closest to the Sun is Mercury, which has the shortest orbit in the solar system at about 3 Earth months. Venus is the hottest planet, with temperatures of up to 867 degrees Fahrenheit due to an atmosphere of carbon dioxide and extensive lava flows. Next to this world of fire is a world of water, Earth. The water systems on this planet help create the only known environment in the universe capable of sustaining life. The last of the terrestrial planets, Mars, might have also supported life about 3.7 billion years ago when the planet had a watery surface and moist atmosphere. Beyond the 4 terrestrial planets of the inner solar system lie the Jovian planets of the outer solar system. The Jovian planets include gas giants Jupiter and Saturn and ice giants Uranus and Neptune. The gas giants are predominantly made of helium and hydrogen, and the ice giants also contain rock, ice, and a liquid mixture of water, methane, and ammonia.
All 4 Jovian planets have multiple moons, sport ring systems, have no solid surface, and are immense. The largest Jovian is also the largest planet in the solar system, Jupiter. Nearby is Saturn, the solar system's second largest planet. Its signature rings are wide enough to fit between Earth and the Moon, but are barely a kilometer thick. Past Saturn are the ice giants Uranus and Neptune. The slightly bigger of these ice giants, Uranus, is famous for rotating on its side. Next to Uranus is Neptune, the outermost planet in the solar system and also one of the coldest. Orbiting the terrestrial planets is the asteroid belt, a flat disk of rocky objects full of remnants from the solar system's formation, from microscopic dust particles to the largest known object, the dwarf planet Ceres. Another disk of space debris lies much further out and orbits the Jovian planets, the icy Kuiper belt. Apart from asteroids, the Kuiper belt is also home to dwarf planets such as Pluto and is the birthplace of many comets. Beyond the Kuiper belt is the Oort cloud, a vast spherical collection of icy debris. It is considered the edge of the solar system since that is where the gravitational and physical influences of the sun end. Our solar system's particular configuration of planets and other celestial objects, all revolving around a life-giving star, make it a special place to call home. Oke, halo, masih terdengar? Ini mati ya share screen-nya, sebentar. Maaf. Ya Kak, share screen-nya tidak terlihat. Oke, tunggu ya. Ya, lalu pertanyaannya, ya ini maaf, pendahuluan panjang ya. Tapi ini mulai diskusinya. Apakah ada kehidupan di luar bumi? Nah, ini saya ambil juga dari buku. Allah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya. Ini maksudnya kalau nggak salah hukum-hukum Allah ya berlaku ya. Jadi hukum sunatullah, perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Ini yang saya garis bawahi ya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Jadi penciptaan langit dan bumi ya, alam semesta ini, jadi bukan cuma bumi, planet, terus langit cuma sampai awan aja, berarti makhluk yang di antara keduanya berarti cuma ya dari bakteri sampai burung, terus di atas sudah nggak ada lagi. Nah, maksudnya di sini ya, kalau nggak salah yang saya baca nih, makhluk-makhluk yang melata itu ya semua jenis makhluk, semua jenis makhluk hidup, bahkan kalau tidak salah ada bentuk yang dia bisa bertahan di kondisi ekstrim seperti minim oksigen, lalu temperaturnya tinggi seperti itu ya. Dan dia katanya kalau nggak salah ya, dieksperimenkan ke luar angkasa itu masih bisa bertahan beberapa ya hari seperti itu sampai dia ya mati. Jadi ada kemungkinan bahwa ada jenis makhluk hidup yang memang ada di luar bumi seperti itu. Jadi poin ketujuhnya ini tadi poin ketujuh aja ya. Poin ketujuhnya yang saya ingin sampaikan adalah ada kemungkinan itu ya, it is a possibility, sebuah kemungkinan kehidupan di luar bumi. Masalahnya bentuknya seperti apa? Ya Allahu alam. Seperti itu yang sedang ilmuwan cari bersama-sama. Nah, saya mau share screen lagi. Sebentar ya. Tunggu. Saya pause share dulu. New share. Kok nggak ada ya? Harus dibuka dulu ya. Share. Screen aja deh ya. Ini kelihatan? Halo, Mbak Cika? Terlihat Kak. Ya, oke. Kalau saya play ini, kedengeran? Terdengar, aman. Ya nggak usah suaranya juga sih.
Sorry. Oke, ya saya ciptakan. Kita lihat bersama-sama betapa ya luasnya alam semesta ini ya. Jadi ini kalau misalnya jadi ini tuh apa namanya? Tampilan ya, kamera dari bukan kamera, simulasi kalau di jarak tertentu ya, ini ada bagian bawah ini skala jaraknya. Jadi artinya segini tuh 10 kilo. Ya kalau misalnya saya mundur dikit ya. Segini 1 kilo ya, kelihatan kota-kota 10 kilo, kelihatan apa namanya? Pegunungan, ya ini nama objeknya. 100 kilo, dari jarak 100 kilo kita ukuran 100 kilo ya. 1000 kilo itu mulai kelihatan planet, 10.000 kilo, lalu 100.000 kilometer bumi dan bulan, lalu mulai kelihatan orbit-orbit asteroid di dekat kita, dan planet-planet dalam ya, Merkurius, Venus, Mars, ini planet-planet tata surya, 1 miliar kilometer, 10 miliar kilometer, 100 miliar kilometer, 1 triliun kilometer, ya 1 tahun cahaya. Nah ini saya stop dulu di sini. Jadi ini matahari kita, bintang induk kita ya. Ini awan Oort yang tadi ya dijelaskan bahwa kita tuh diselubungi oleh kumpulan debu-debu dan mengandung es yang diduga asal muasal komet itu datang dari sini. Ini sumber air dalam bentuk batuan itu ya, beku. Ini datang komet yaitu di 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu berapa kilo? Kira-kira 9,46 triliun kilometer ya. Jadi 9,46 triliun kilometer itu 1 tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Kira-kira itu. Saya lanjut dikit. 10 tahun cahaya berarti kan 94,6 triliun kilometer. Kita bisa lihat bintang-bintang di tetangga kita ya. Selain matahari ada Alpha Centauri, terus Procyon, Sirius. Makin jauh lagi, ya, awan antar bintang lokal interstellar cloud. Bintang-bintang lainnya ada Vega, Capella. Nah, terus local bubble ya, sebutan local bubble. Nah, ini lengan spiral dari galaksi Bima Sakti. Jadi galaksi Bima Sakti bentuknya seperti spiral-spiral, punya beberapa lengan. Itu jaraknya 10.000 tahun cahaya. Berarti ya dikali sendiri lah, angkanya mulai banyak. Ini galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Lebih jauh lagi ya, lebih besar lagi, banyak di sekitar kita, galaksi-galaksi. Lalu ada lokal galaksi group, jadi kumpulan galaksi-galaksi di lokalnya Bima Sakti, sekitarnya memang seperti lokal super cluster. Makin jauh lagi ya. Lalu, nah ini ya, dalam skala 10 miliar tahun cahaya, berarti 9,46 triliun dikali 10 miliar. Miliar 9 nolnya, tambah 0, 10. 10 tambah 12. Nah, berarti 22 nolnya ya, 9,46 kali 000, 22 kali. Ini apa namanya? Alam semesta yang uniform. Jadi warna-warna yang teman-teman lihat di sini, ini ya, titik-titik ungu ini bukan bintang lagi. Ini sudah galaksi-galaksi lagi. Jadi sudah kumpulan galaksi yang dimana satu galaksi bisa jadi ada miliar bintang. Ya seluas itulah yang alam semesta yang kita ketahui sampai saat ini. Ya ini nggak tahu jumlahnya berapa, Allah alam. Pokoknya luas lah, pokoknya ya. Itulah yang memunculkan dugaan. Sorry, saya share lagi slideshow. Ya ada, bisa jadi ada kehidupan di luar sana. Ya masa bentuknya seperti apa? Mungkin memang belum tiba waktunya untuk kita ketahui, atau mungkin karena keterbatasan ilmu pengetahuan teknologi ya masih terus diikhtiarkan. Ya salah satunya ini ya. Jadi di Mars kemungkinan ada diduga ada kehidupan, tapi tidak sampai langsung simpulan oh ada bakteri atau ada molekul gitu. Tapi dugaan dulu, ada nggak air di sana? Kan tadi yang di awal saya sebutkan ya. Ada nggak sih air di planet Mars? Karena kan suhunya juga tidak terlalu jauh dengan bumi, terus dia punya kemiringan juga, punya musim-musim juga. Nah ini beberapa foto, ini ada bentuk sisa-sisa diduga aliran air gitu ya, di zaman dahulu. Kalau ada aliran air bisa jadi di dalam airnya ada molekul pembentuk kehidupan. Seperti itu. Dan ini ya ada air terus ada anginnya juga. Jadi lalu gimana kalau misalnya di luar tata surya, eksoplanet namanya, jadi planet di luar tata surya.
Nah, ini ini masih kelihatan nggak? Sorry. Saya nggak nge-share ya. Nge-share, Kak. Oh, nge-share. Nih sekarang gambarnya apa? Planet di luar tata Oh ya, surya. oke. Sorry. Takutnya udah tadi saya ngomong. Ya, jadi eksoplanet atau planet di luar tata surya itu yang sedang ya, yang salah satu topik bahasan di astronomi yang cukup ramai ya digandrungi. Jadi terus-menerus ditemukan eksoplanet baru. Ya, ini slide kuliah saya itu tahun 2000 berapa nih? Kalau nggak salah 2000, saya lupa 2006 atau 2007 gitu. 156 eksoplanet yang ditemukan yang di dekat kita. Ini bisa teman-teman cek di sini exoplanet.org. Rasanya sudah tambah sampai ribuan deh. Jadi eksoplanet yang planet-planet di sekitar bintang yang di luar sana. Jadi mirip dengan tata surya atau planet mengelilingi bintang yang ada di luar sana. Yang bisa jadi, ya tadi ya Allah alam, kalau misalnya dia kondisinya pas, ya jaraknya tidak terlalu dekat dengan bintang induknya, atau tidak terlalu jauh dengan bintang induknya, ukurannya juga pas, ya setidaknya kita pakai acuan yang sudah kita ketahui ya, bumi. Jadi jaraknya 1 AU, terus bintangnya, temperaturnya sekian gitu ya, yang mirip matahari. Nanti kita punya, kalau kita kita kumpulkan datanya, kita plotkan, kita punya satu kesimpulan namanya habitable zone. Ada zona layak huni. Jadi kalau misal planet jatuh di daerah ini, mungkin bisa terjadi bentuk kehidupan karena di jarak seperti inilah air bisa dapat bertahan dalam bentuk cair seperti itu. Jadi kalau misal bintangnya makin panas ya, jadi kalau di temperatur bintang makin putih warnanya, makin ke biru itu makin panas. Jaraknya harus lebih jauh lagi supaya dia nggak, kalau misalnya jarak bumi nih 1 AU gitu ya, 150 juta kilometer. Seandainya bumi ditaruh di bintang yang panas ya udah akan menguap duluan airnya. Atau misalnya nih ya, bumi ditaruh di bintang yang dingin, airnya keburu beku. Jadi ada satu tren gitu, ada satu profil hubungan antara ukuran bintang dan temperatur bintang dengan jaraknya. Itu harus pas gitu ya. Nah, itu habitable zone. Nah, ini pertanyaan yang lebih lanjut lagi ya. Kalau misalnya memang ada kehidupan, gimana kalau kehidupannya cerdas? Dalam hal ini kita pakai standarnya makhluk hidupnya manusia. Karena manusia diberikan akal gitu, bisa berpikir, bisa bernalar. Nah, seperti apa? Nah, ini saya ambil dari slide kuliah saya, sebentar ya. Ini saya mengenalkan sedikit tentang ini screen ya. Ya, jadi kenapa ada pertanyaan seperti itu gitu? Kenapa harus ada nggak kemungkinan kehidupan lain di luar sana? Nah, dari tanda-tanda seperti ini ya. Jadi di antara 10 pangkat 11 tadi ya. Jadi yang saya bilang miliaran, ratusan miliaran galaksi itu ada 4 kali 10 pangkat 17 planet yang diketahui. Ini tahun 2003. Bukan diketahui, diduga gitu kalau pakai pemodelan ya. Kalau galaksinya sebanyak itu berarti dia punya bintang sekian banyak. Kalau punya bintang sekian banyak, maka planetnya juga akan lebih banyak. Nah, planet-planet yang mirip bumi pertama kali itu dibentuknya kira-kira 10 miliar tahun yang lalu. Kalau misalnya diasumsikan planet tersebut punya cara yang berkembang mirip dengan bumi ya, mulai dari pembentukan planetnya, terus dibombardir meteorit, terus kebentuk air dan kehidupan, ya ada kemungkinan seperti, ada probabilitas seperti itu. Ini persamaan yang terkenal namanya persamaan Drake, perhitungan probabilistik yang diusulkan oleh Frank Drake. Jadi N itu jumlah peradaban cerdas ya yang bisa melakukan komunikasi dengan kita. Jadi ya kalau di film-film, kalau di science fiction ya alien lah kalau kita sebut. Jadi peradaban yang bisa melakukan komunikasi. Nah, itu fraksinya itu dari persamaan ini ya diusulkannya. R bintang itu laju pembentukan bintang. Jadi berapa banyak bintang yang bisa terbentuk yang mirip dengan matahari dikali dengan berapa banyak sih bintang itu yang punya planet. Dari sekian planet tersebut berapa banyak planet yang mirip bumi. Dari sekian banyak planet mirip bumi berapa banyak yang bisa muncul kehidupan. Dari sekian banyak yang punya kehidupan berapa banyak yang bisa sampai ke tahap peradaban cerdas ya, FI. Nah, sampai ke dia bisa berkomunikasi, punya teknologi tinggi, dan L ini lifetime. Jadi rentang hidup peradaban yang bisa melakukan komunikasi tersebut. Nah, kenapa sampai sekarang belum ditemukan gitu ya? Jadi kalau misalnya bintangnya memang banyak, kenapa sampai sekarang belum ada gitu? Jadi mereka itu sebetulnya posisinya di mana? Apakah memang benar-benar tidak ada?
Tapi kalau misalnya tidak ada, ya bintangnya sebanyak ini. Tapi kalau misalnya sebanyak ini kok belum kontak-kontak kita gitu, belum sampai juga. Ya ini pertama topik yang debatable yang masih dalam pembahasan panjang gitu ya. Bisa jadi yang persamaan di sini ya ada satu parameter yang belum kita masukkan atau kita terlalu overestimated ya gitu ya, terlalu menaruh angka tinggi di misalnya di yang tadi ya, jumlah pembentukan bintang, terus jumlah pembentukan kehidupan dan lain-lain. Nah, itu yang masih terus dicari terus-menerus. Nah, ini ya salah satu saya ya, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pencarian makhluk cerdas luar bumi. Nah, itu sekarang digunakan dengan pengamatan astronomi radio. Kenapa astronomi radio? Ya karena itu yang paling bisa setidaknya apa ya? Dimulai dari sini sebetulnya. Jadi tahun 1959 ini saya cepat aja ya. Ada usulan harus di frekuensi yang namanya frekuensi Waterhole. Jadi, nah ini frekuensi Waterhole itu apa? Jadi kalau misalnya molekul-molekul yang kita ketahui ya H2O dan lain-lain, H2O itu kan dibentuk dari hidrogen dan hidroksil, H dan OH. Nah, nanti dia punya frekuensi natural di 1,42 GHz dan 1,67 GHz. Nah, itu kita harus cari di frekuensi tersebut. Frekuensi tersebutlah yang dipakai di panjang gelombang radio. Nah, makanya pengamatan astronominya harus pakai teleskop radio. Ya, teleskop radio itu bentuknya seperti parabola, antena parabola ya, teman. Ada receiver khusus. Nah, itu ini yang proyek pertamanya ya, SETI itu ya tahun 60-an. Istilah kita mendengarkan, mungkin nggak ada sinyal masuk. Jadi ada mereka mengirim pesan terus ataukah kita nggak sengaja dengar siaran mereka gitu ya. Jadi unintentional seperti itu. Sudah banyak proyek-proyeknya ya. Atau juga kita coba kirim pesan ya, namanya erasable message. Jadi kita coba kirimkan pesan. Ini usulannya Carl Sagan ya, kalau teman-teman pernah dengar ya. Jadi ini tuh apa? Ini tuh pesan 1010 ya, biner yang menunjukkan tanda-tanda kalau misalnya mereka ya ini terlalu, kalau saya bilangnya ya terlalu overestimated dan terlalu asumsinya terlalu jauh gitu. Jadi seandainya peradaban cerdasnya juga mirip kita, ya kan terlalu antroposentris ya. Jadi seolah semuanya ya pokoknya standarnya manusia. Tapi ya itu setidaknya itu kan kita ketahui ya. Ya mungkin mereka akan bisa mengenali pola seperti ini ya, 1010. Nah, ini apa? Ini tuh pesan 101010 tapi punya bentuk kalau disusun secara persegi panjang gitu ya. Itu punya ini tuh angka 1 sampai 9, terus ini jumlah atom dalam unsur fosfor, oksigen, nitrogen dan seterusnya. Ini jumlah apa nih? Jumlah gula dan basa dalam DNA dan seterusnya. Ya, jadi dugaannya kalau misalnya memang mereka paham gitu ya, yang kita pahami, karena mereka bisa mengenali pesan ini. Tapi ya sampai sekarang belum ada jawabannya. Seperti itu. Jadi kita cuma ngirim pesan, istilah belum di-read gitu ya, belum sampai. Ada juga dugaan, wah pernah ditemukan adanya sinyal yang beda sendiri, ada puncak. Dan ternyata ini setelah dikonfirmasi bukan dari itu, gitu ya, bukan datang dari peradaban cerdas luar bumi. Jadi ini dugaan ternyata cuma datang dari komet yang sedang lewat atas dari antena radionya gitu. Jadi ada sinyal yang nggak sengaja masuk. Nah, hal-hal seperti ini yang terus memicu, wah kita harus perbaiki teknologinya lagi mungkin, atau metodenya mungkin harus diperbaiki, atau mungkin asumsi kita yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Jadi terus-menerus mencari jawaban, mungkin nggak ada kehidupan cerdas di luar bumi. Ya masih banyak lagi. Ya intinya, sebentar, saya balik lagi ke slide saya karena sudah masuk tanya jawab ya. Kalau di Al-Quran gimana? Apa pandangan Al-Quran ya, pandangan kitab suci kita terhadap kemungkinan ini? Nah, kalau yang dari buku yang saya baca, ya ini isyaratnya dari Al-Quran tentang kehidupan luar bumi yang mungkin dalam tahap cerdas gitu ya. Nah, ini surat An-Nahl ayat 49. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa. Ya, dan seterusnya. Dan ini ayat surat Al-Isra ayat 44. Langit yang 7, bumi yang semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ya, jadi bisa jadi memang kenapa sampai sekarang nggak ketemu ya memang beda cara pandang, beda alam, seperti beda ya suka-suka Allah ya mau bentuknya seperti apa, mau
membahasakan seperti itu. Tapi yang dari ayat ini kita dapat isyarat mungkin saja gitu ya, mungkin saja ada, tapi bentuknya seperti apa, Allah alam. Gitu ya. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup, ini yang ayat yang dibacakan di awal tadi, ayat favorit saya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini kalau saya refleksi diri ya, maksudnya tadabbur untuk diri sendiri, apa ya? Alam yang luas ini bagi saya terlalu sia-sia. Ya, walaupun di sini dijawab sama Allah langsung ya. Nggak sia-sia alam semesta ini. Cuma untuk manusia sendiri. Ya, kalaupun memang cuma untuk manusia sendiri, berarti si bintang-bintang itu, si galaksi-galaksi itu, dan semua ciptaan Allah yang di luar angkasa sana, ya memang ditujukan untuk manusia, untuk mempelajari, untuk apa? Untuk sekali lagi nih ya, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan dia takut ya, jadi tunduk kepada kebesaran Allah. Jadi Allah itu menciptakan segala hal ini bukan untuk mencari-cari zatnya Allah, tapi kita harus merenungi ya mendapati kebesaran Allah dari penciptaan dari ciptaannya seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah kalimat itu, jangan pikirkan tentang Allahnya, tentang zatnya, tapi pikirkan tentang ciptaannya. Nanti dari situ kita bisa tahu ya bahwa betapa ya maha besarnya Allah seperti itu gitu ya. Dan memang lagi-lagi ya, sains itu bagi saya, bagi kita lah muslim, tidak jadi sains yang seutuhnya kalau misalnya pertama tidak bermanfaat dan dia tidak mengantarkan kita untuk mengenal Allah lebih jauh lagi seperti itu. Gitu ya. Ya semoga bisa jadi bahan diskusi. Terus ya walau nanti ini konsekuensinya lebih panjang lagi ya, pembahasan apanya nanti sambil ngobrol-ngobrol aja. Saya akhiri di sini. Sekian. Saya kembalikan ke Mbak Cika, ini nggak bisa gerak. Oh, sudah habis. Oke, saya stop di sini. Silakan Mbak Cika. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah. Lanjut ke diskusi. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Sahlan atas pematerian hari ini yang luar biasa. Yang luar biasa, aku sampai speechless banget ya Kak, dari awal terus sampai dari pembukaan, dari mukadimah itu sampai penutupan, mencatat beberapa poin yang ternyata jadi penuh ya catatannya. Dari awal nih terkait mukadimah tadi diperkenalkan dengan unsur-unsur kehidupan itu seperti apa, sampai apakah apa yang kita butuhkan gitu ya, mulai dari air, makanan, kemudian memerlukan oksigen, dan muncul pertanyaan baru, apakah ada makhluk yang sebenarnya tidak membutuhkan ketiganya gitu ya, dari tadi air, oksigen, dan makanan itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang menarik ya Kak ya, terkait mengapa tidak di planet lain, tapi terus mengapa harus di bumi gitu. Sampai ada ke inti dari pertanyaannya terkait ekstraterestrial, apakah ada kehidupan di luar bumi gitu. Dan ternyata ada saintis termasuk Kak Sahlan sendiri sudah menyiapkan terkait SETI ya tadi ya, teknologi yang pesan-pesan apakah ada kehidupan atau makhluk di luar sana gitu ya, yang mungkin bisa membaca atau nge-read pesan kita gitu ya, sebagaimana kalau misalnya kita kirim pesan di WhatsApp dengan teman-teman. Nah, dari situ ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan yang sampai pada intinya adalah di kalimat yang tadi ya kayak yang terakhir, jangan pikirkan tentang Allahnya gitu, jangan pikirkan tentang zatnya, tapi pikirkan tentang makhluknya. Nanti dari sana kita bisa semakin yakin bahwa ternyata memang Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, di sini juga ada teman-teman yang sudah bertanya nih Kak, tapi ini namanya ternyata Galaksi A20 atau ternyata dari Galaksi Bima Sakti itu. Ini ada pertanyaan, benarkah UFO itu ada? Atau mungkin teman-teman di sini yang lain yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Karena waktunya terbatas juga, jadi teman-teman semua di sini diharapkan untuk segera mengangkat tangannya dengan fitur raise hand.
Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, kita langsung saja ya Kak, benarkah UFO itu ada? Dari Kak Sahlan sendiri bagaimana Kak Oh ya, menanggapinya? boleh. Terima kasih. Sip, terima kasih Mas atau Mbak Galaxy A20. Apakah UFO itu ada? Ya, ya kalau dari suguhan-suguhan, ya apalagi sekarang zamannya media sosial, internet bertebar luas. Kalau yang saya tahu ya, munculnya fenomena ada UFO itu ya, ketika sudah ada teknologi apa namanya, apa istilahnya, kamera, terus sudah ke zaman modern gitu ya, pembahasan tentang UFO itu sendiri, setidaknya 1900-an ya, apalagi ketika sudah ada budaya populer gitu ya. Jadi sejauh ini ya, yang saya yakini dan yang setidaknya saya ketahui, itu banyak penjelasannya ya, bukan banyak penjelasannya, banyak kemungkinannya. Bisa jadi foto-foto atau video-video itu ya, bendanya memang ya seperti ada seperti itu, terus memang dia terbang, lalu dia apa namanya, ya melintas di mana-mana, tapi entah kenapa selalu dikaitkan dengan ya alien kah, atau yang teori konspirasi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau saya sih memandang seperti ini ya. Kalau misalnya memang UFO itu ada dan terkonfirmasi ya, masalah harus dikonfirmasi dulu ya. Jadi selama ini kan kadang-kadang ya yang bagi ada dua sisi nih. Ada yang sangat pro sekali, ada yang kontra sekali dengan UFO. Yang pro sekali itu ya pokoknya segala foto atau segala video yang ada itu pasti UFO, dan masalahnya yang kontra itu ya kadang-kadang untuk menjawabnya, ada nggak foto atau rekaman atau video lain dari sudut pandang lain gitu. Jadi kadang-kadang nih misal kita ngerekam sesuatu, itu harus dilihat dari posisi lain juga gitu loh. Yang namanya kebenaran kan harus dikonfirmasi dari sudut pandang lain ya gitu ya. Dan yang kedua adalah dia bisa direproduksi ulang nggak gitu loh. Jadi kayak misalnya apa namanya, ini terlalu jauh bahasannya. Kalau misalnya saya mengaku melihat UFO dan saya laporkan catatannya gitu ya. Nah, mungkinkah ada satu orang lagi yang di belahan kota sebelah mana gitu yang bisa melihat hal yang sama? Kalau memang bisa, ya harus direproduksi ulang gitu ya. Kalau untuk apa namanya, kemungkinan keberadaannya. Kayak misalnya gini deh. Nih agak jauh dari astronomi, cuman mimpi kan misalnya ya. Saya mimpi ini semalam. Nah, itu mengkonfirmasi mimpinya itu seperti apa gitu. Itu jadi kayak ya yang meyakini kebenarannya yang hanya mengalami saja seperti itu. Tapi bisa jadi ya mungkin memang ada UFO, terus makhluk cerdas di luar sana memang punya teknologi seperti itu, ya Allah alam seperti itu. Dan tapi entah kenapa yang saya sesali ya, UFO itu selalu dikaitkan dengan ya alien yang ingin menginvasi bumi lah dan sebagainya. Tapi ya gimana ya jawabnya, jadi bisa jadi ada, bisa jadi enggak gitu ya. Jawabannya seperti itu ya, memang masih 50-50. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada kesempatan gitu ya, nanti coba lihat film Contact ya, tahu nggak Contact? Ini saya tulis di chat aja ya. Kalau misalnya pernah nonton atau apa ya, film tahun 94 ini film bagus bagi saya tentang SETI, tentang Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi makhluk cerdasnya ini mengirimkan teknologi ke kita supaya kita bisa ngeliat teknologinya mereka. Dan ternyata itu benar-benar apa ya, nggak sebatas kayak oh mereka nanti mau nyerang kita kah, atau di sana planetnya seperti apa, enggak. Tapi masalahnya itu apa ya, banyak konsekuensi filosofisnya, politisnya terkait bagaimana peradaban kita berinteraksi dengan peradaban di luar sana gitu. Kalau memang misal ada, kita nanti coba deh cari di film ini. Itu filmnya juga diadaptasi dari novelnya Carl Sagan ya. Ini salah satu komunikator astronomi favorit saya juga ya, kalau pernah dengar. Jadi jawabannya apakah ada? Allahu alam. Belum ada buktinya. Kalaupun memang ada ya bisa jadi kemungkinan itu ada. Oke, pertanyaan berikutnya ya langsung ya. Surat At-Talaq tadi ayat 12, apakah darat tersebut dapat mengkonfirmasi terkait adanya multiverse? Nah, ini juga ini saya pernah dengar ya, bukan pernah, barusan beberapa hari yang lalu dengar di salah satu YouTube, di channel YouTube. Terus ada yang menanyakan hal ini juga yang terkait dengan ini. Coba nanti teman-teman cari di ini, nggak apa-apa ya, saya tulis di chat. Alien
Ini nih. Does Muslim believe in alien? Nah, coba cari di YouTube tuh. Nah, itu beliau mengutip dari ayat itu, kalau nggak salah ayat yang sama yang saya kutip. Intinya gini, kalau misalnya memang multiverse itu ada, itu justru ya bagi manusia, bagi kita ya, bagi peradaban manusia, jadi pemicu buat kita belajar lagi tentang alam semesta ini gitu. Untuk bisa nggak kita mengakses itu, seperti itu. Lalu di ayat itu juga, kalau nggak salah ya, itu hak apa namanya, hak prerogatif ya, hak suka-sukanya Allah dalam tanda kutip ya. Suka-sukanya Allah mengadakan atau meniadakan atau perlu nggak kita berinteraksi sama universe lain seperti itu, atau bisa kita mengakses universe lain seperti itu. Kalau misalnya memang ada ya sudah seperti itu. Jadi ini jadi kayak cerminan buat diri kita sendiri loh, untuk mengakses mendalami sains dan teknologi lagi untuk bisa sampai ke situ gitu loh. Jadi bisa jadi ya itu surat At-Tolak ayat 12 itu, kalau mengkonfirmasi saya tidak berani ya, maksudnya tidak sampai ke kesimpulan iya ada, cuman kemungkinan itu selalu terbuka seperti itu. Jadi itu ya. Lalu ini yang resign dulu nggak? Gimana Mbak Cika? Silakan Mbak Cika, terserah. Iya Kak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin untuk yang raise hand dulu. Di saya yang pertama ada Muhammad Afan. Pada Kak Afan mungkin boleh langsung on cam ya. Tadi sampaikan pertanyaannya langsung. Cek, halo. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Ridullah, biasa dipanggil Gary. Sebelumnya langsung pertanyaannya ya Mbak ya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sudah agak dibahas sedikit sih. Mengapa kita tidak hidup di tempat lain? Maksudnya kita dalam agama Islam itu sering ini kan dengar kalau bahwasanya makhluk yang paling mulia itu adalah Rasulullah, dan segala sesuatu ini diciptakan itu karena adanya Rasulullah, seperti itu. Jadi sempat mikir liar sih, kenapa makhluk yang paling mulia yang karenanya diciptakan alam semesta ini tapi hidupnya enggak di bumi yang begitu kecil loh, sedangkan kita banyak yang kita ketahui itu banyak sekali planet-planet yang lebih bagus dari bumi, yaitu yang kayak punya cahaya sendiri lah, itulah kenapa nggak bumi itu menjadi pusat, atau kita itu hidup di pusat galaksi gitu loh, biar menggambarkan bahwa di dalam pusat itu ada makhluk yang paling mulia di sana, seperti itu. Kan kalau misalnya secara sains bumi itu tempat yang paling cocok, kan bagi Allah itu easy banget kan untuk mencocokkan makhluknya yang paling mulia, terus menempatkan di planet yang paling besar lah gitu, atau yang bercahaya yang di pusat gitu, supaya bisa menggambarkan bahwasanya di dalam manusia itu ada makhluk yang paling mulia gitu. Cuman itu saja sih Kak, terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Ini jawab dulu atau gimana Mbak Cika? Boleh Kak, langsung saja Boleh, dijawab. oke. Ya mungkin sama kali ya, nih saya sekalian menyinggung karena mirip pertanyaan dengan yang di chat BAS 2223. Izin bertanya Kak, kita tahu bahwa Elon Musk sedang meneliti bahwa manusia dapat hidup di Mars dan sudah banyak orang-orang berbondong-bondong untuk memesan tempat tinggal di sana. Apakah itu bertentangan dengan Al-Quran bahwa manusia dapat hidup di Mars? Jadi mungkin mirip ya kalau saya nangkepnya ya. Apa ya? Saripati pertanyaan tuh, kalau misalnya memang manusia spesial gitu ya, apalagi ada Rasulullah, Allah menciptakan Rasulullah dan manusia makhluk Allah yang paling ya mulia lah. Kenapa kita nggak ditaruh di pusat alam semesta dan apa namanya? Ya kita yang jadi manusia sentris yang tadi saya bilang ya, selalu ada bias seperti itu ya. Jadi antroposentris. Kalau saya sih memahaminya, merenunginya justru seperti ini. Mungkin hikmahnya kenapa bumi bukan di pusat tata surya, terus tata surya bukan di pusat galaksi Bima Sakti, untuk selalu bahwa kita tuh kecil gitu, selalu ada yang lebih besar di atas yang lebih besar. Jadi
yang paling besar tadi ya, finalnya, ujungnya, endingnya ya Allahu Akbar itu ya, kalimat Allah Maha Besar. Untuk selalu merenungi bahwa ya betul Allah menciptakan manusia itu makhluk yang paling paling sempurna ya, selesai yang paling sempurna selain dari makhluk-makhluk lainnya, jin, malaikat, iblis dan lain-lain. Nah, tapi Allah justru menempatkan kesempurnaannya manusia ini, kemuliaan manusia ini dalam tanda kutip ya, di tempat yang bukan di pusat tata surya, bukan di pusat alam semesta gitu. Seperti itu. Terus jadi kayak ya pemicu untuk lebih mendekatkan diri lagi gitu, lebih mensyukuri atau mengagungkan kebesaran Allah lagi. Kalau saya melihatnya seperti itu hikmahnya gitu. Dan terkait kenapa kenapa manusia nggak dipindahin ke Mars atau kemana. Nah, itu tadi ya. Kalau yang saya pahami ya, kalimat art di Al-Quran itu nggak terbatas bumi, planet bumi. Jadi kalau misalnya selama manusia menjejakkan kakinya di tanah, nah itu posisi itu disebut art. Kalau yang saya tahu dari salah satu tausiahnya Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Karena ada muncul pertanyaan gini, kalau misalnya nanti manusia ke Mars atau manusia ke bulan, sholatnya gimana? Kita nggak perlu sholat karena kiblatnya di bumi gitu. Nah justru ya selama manusia bisa menjejakkan kaki di tanah gitu ya, di bumi, nah itu langsung berlaku lagi hukum-hukum Al-Quran tadi. Kewajiban sholat tetap masih ada, bukan berarti kayak oh manusia cuma wajib sholat di bumi aja, di bulan udah nggak perlu wajib sholat, nggak seperti itu gitu ya. Jadi jawabannya adalah penciptaan, pemosisian manusia di planet seperti ini ya lagi-lagi untuk manusianya bisa memikirkan bahwa dia itu ya hanya secuil di alam semesta ini dan ada yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi, supaya dia tahu Allahnya itu ya yang maha besar. Seperti itu. Gitu sih, Allah alam bisawab. Semoga menjawab ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Afan atas pertanyaannya. Kemudian di sini yang raise hand ada Kak Dimas Soeharto. Mangga Kak, pertanyaannya disampaikan. Mangga. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar, Kak. Tadi ada beberapa poin ya yang saya catat, dan ini yang benar-benar pengen saya tanyakan. Yang pertama itu, dalam Al-Quran kan penciptaan itu datang dengan 3 cara ya. Cara yang pertama ya kun fayakun, sudah jelas. Terus cara kedua itu ada juga yang dari tanah. Cara yang ketiga itu dari air. Tadi waktu saya masuk, Kak Sahlan sudah membahas di air. Saya nggak tahu apakah sudah dibahas yang kun fayakun sama yang tanah. Tapi dalam sains juga, itu ada yang teori dari tanah atau dari proses serpentisasi. Nah, pertanyaan saya itu adalah, apakah mungkin ketika kita masuk ke teori evolusi ya, apakah mungkin luka itu bisa jadi tidak hanya ada di bumi doang, tapi ada juga di tempat lain? Atau mungkin pertanyaannya lebih ke arah sini. Bagaimana menurut Kak Sahlan mengenai kemungkinan adanya makhluk hidup lain di luar sana? Karena ada 2 cara nih kan, ada cara pakai air, ada yang pakai serpentisasi. Yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada makhluk di luar sana, apakah malaikat itu bisa kita kategorikan sebagai alien? Oke, baik ya, terima kasih Kak. Silakan. Baik, ya terima kasih Mas Dimas Soeharto. Ya, pertanyaan yang bagus gitu ya. Masalah penciptaan menurut Al-Quran tadi ada dari air, terus kun fayakun dan sebagainya. Ya memang saya belum tahu penjelasan secara bahasa Arabnya, terus secara nahwu sarf dan lain sebagainya. Cuman mungkin nggak kehidupan itu bukan dari air gitu ya. Misalnya nih ya, silikon base gitu ya. Jadi bukan H2O tapi dari silikon dioksida itu ya. Allah alam bisa jadi, tapi masalahnya ya bentuknya itu kita belum tahu, kita nggak bisa mengenali, kita ya setidaknya saya pribadi belum bisa memahami gimana caranya Si0 itu Si0 silikon oksida itu bisa ngebentuk nanti dari air muncul sesuatu yang lain, terus bisa menghasilkan reaksi-reaksi lain, karena
Nah itu lagi-lagi ya, kita tahu kehidupan ya cuma dari yang bukti di bumi aja. Kita ngeliat, oh di bumi seperti ini yang hidup. Kalau misalnya pakai silikon, kita belum punya belum punya datanya seperti itu gitu ya. Belum punya data untuk menjawab ini beneran bisa atau enggak. Sebetulnya mungkin ada beberapa percobaan ya teman-teman biologi atau yang kimia mungkin bisa lebih paham, nanti bisa menambahkan bahwa ada yang entitas benda yang hidup gitu ya, tapi bukan berdasarkan H2O. Pertanyaan itu akan selalu terbuka gitu, selalu bisa jadi ada, tapi masalah kita belum nemu aja gitu sih. Kalau nggak salah yang simpelnya ya, apa ya misalnya yang tadi saya ceritain tuh yang tardigrade itu bisa hidup di kondisi yang ekstrim itu, bahkan nggak perlu oksigen kalau nggak salah tardigrade. Jadi ada satu bukan bakteri ya semacam itulah mikroba, makhluk mikroorganisme yang bentuknya seperti kutu gitu. Tapi dia bisa hidup di kondisi ekstrim. Yaitu kalau misalnya kita mengambil contoh dari situ, ya kita harus kembangkan lagi pertanyaannya. Yang seperti ini apakah cuma di bumi gitu ya? Apakah dia bisa di tempat lain juga? Seperti itu. Dan malaikat ya. Kalau definisi alien yang saya tahu ya, alien itu kan benda asing, maksudnya makhluk asing, entah dia kalau secara bahasa dulu, benda apapun yang masuk ke dalam sesuatu yang kita kenali itu disebutnya alien body gitu, jadi benda asing. Nah kalau malaikat disebut alien, berarti ya kalau saya yang pahami, kita menggambarkan malaikat itu ya makhluk yang terbatas pada sifat-sifat yang kita ketahui, yang padahal kita kenal bahwa malaikat itu ya dia terbuat dari cahaya, dan bentuknya seperti apa ya tercipta dari cahaya, ya bentuknya wujud malaikat seperti apa ya Allah alam, seperti itu, dan dia patuh kepada Allah seperti itu. Kalau misalnya mau disebut alien ya kalau saya lebih prefer ya sebut saja malaikat seperti yang ada di Al-Quran gitu, jangan tambahkan definisi lain seperti itu. Khawatirnya merembet ke lain-lain seperti itu. Gitu paling, Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Kak Sahlan. Bagaimana Kak Dimas? Apa jawabannya aman? Semoga Dimas iki. nanti mungkin bisa dilihat-lihat lagi di referensi lain gitu ya. Tapi tadi overall jawaban Kak Sahlan luar biasa sih. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya di sini ada yang udah raise hand dari Kak Basit. Pertanyaan terakhir ya Kak. Ya. Apakah saya terdengar? Silakan. Kalau saya terdengar nggak Mas? Iya, terdengar. Ya Mas, saya mau tanya tadi terkait code yang askredis atau apa tadi, yang intinya dia membahas tentang pengkodean tentang astrobiologi yang ada di kalangan para ilmuwan astronomi. Nah itu kan dia mengkodekan tentang kimia sama biologi gitu, yang tentang makhluk luar angkasa atau sebagainya gitu. Itu mau tanya Mas, itu apakah memang ditentukan dari misalnya ilmuwan NASA gitu, kemudian dia mendalami apa yang ada di langit, kemudian dia mengkodekan sendiri gitu, terus itu kemudian dijadikan dasar-dasar SI gitu, satuan internasionalnya untuk semua para peneliti di dunia gitu tentang astrobiologi ini, atau bagaimana? Itu kan soalnya kayak mirip sandi Morse gitu kalau di pertahanan atau permiliteran itu kan seperti itu. Nah itu apakah seperti itu? Kemudian tadi kan katanya itu sandinya bisa dibaca oleh alien yang ada mungkin di planet luar lah. Nah itu apakah memang benar-benar bisa dibaca gitu Mas? Saya masih confused tentang itu sih. Cuman tadi baca-baca sedikit kok masih bingung. Iya, makanya udah belum? Maaf. Masih ada lagi? Ya mungkin itu dulu sih. Nanti kalau ada feedback. Ya terkait kode tadi ya. Jadi nah itu sebetulnya ya di dalam sains itu ya, ini sifat dasarnya sains. Jadi jangan anggap sains itu mutlak, harus itu benar seperti itu, dan metode lain itu salah gitu ya. Itu harus dipegang. Nah, kalau tidak salah yang saya tahu ya, setahu saya ya Arecibo message itu tadi ya lagi-lagi
terlalu apa namanya? Bagi saya pribadi terlalu menganggap bahwa konsep yang kita kenali, yang kita kenal sebagai cerdas ya mirip dengan yang dimanapun berlangsung dimanapun gitu. Di seluruh alam semesta yang nama cerdas ya seperti manusia. Bisa jadi ini ada konsekuensi filosofis kosmologis lah. Yang lebih lanjut lagi, jangan-jangan sistem angkanya tuh beda. Kebayang kan kita kenal bahwa sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kita kenal bilangan rasional, kita kenal bilangan irasional dan lain-lain. Bisa jadi mereka ya sudah lebih advance daripada itu. Kan kita kenal sistem biner ya, 1 dan 0 gitu. Jadi kalau teman-teman di engineering, teman-teman di elektronika kenal dengan konsep itu ya di logika matematik. 1 dan 0, kalau 0 itu tidak, kalau iya itu 1. Nah, ada usulan lain alternatif dari Arecibo message itu. Kalau nggak salah namanya quantum binary ya, quantum bits. Jadi kemungkinan itu nggak cuma 0 dan 1. Jadi ada ya saya kurang paham juga sebetulnya. Nanti teman-teman bisa baca itu ya. Jadi asalnya bisa di encodingnya dalam bentuk ya itu quantum bits itu tadi. Jadi ada nggak cuma 0, 1 yang kita kenal dengan logika yang dipakai di elektronik sekarang. Jadi bisa jadi jangan-jangan ketika mereka baca tuh ya, atau ya ini cuma titik-titik aja, ini pesan yang lebih kuno lagi seperti itu. Jadi kayak apa ya? Ini intermezzonya bisa jadi ya, kalau misalnya ada peradaban yang lebih cerdas dalam hal rasionalisasinya, ya kita dilihatnya cuma sebagai serangga gitu ya. Ini kondisi ekstrimnya gitu ya. Atau ya kita belum sampai ke tahap itu seperti itu. Tapi bukan berarti kayak berarti Al-Quran salah dong tadi yang tadi Mas Afan tadi ya. Katanya manusia makhluk yang paling sempurna. Kalau gitu, kalau misalnya ada alien yang lebih sempurna lagi ya, sempurna dalam yang kita pahami, jangan-jangan Al-Qurannya salah. Lagi-lagi ya, bukan Al-Qurannya salah. Jangan-jangan kita yang memahami alam semesta ini belum komplit aja gitu. Butuh waktu, butuh ilmu teknologi yang lebih lengkap lagi. Apalagi ya tadi Mas Basit ada yang kelewat nggak sama saya? Ya intinya berarti kan pertama kali itu ditentukan oleh para ilmuwan-ilmuwan NASA. Ya. Karena itu yang kita ketahui gitu. Makanya kita selalu pakai standar. Kita tahunya sejauh mana ya udah pakai aja yang itu dulu seperti itu. Gitu sih. Berarti emang kesepakatan seluruh dunia gitu Pak. Iya. Seluruh dunia. Ya. Yang kita ketahui itu. Kira-kira itu. Wallahualam. Ada lagi mungkin? Mas mungkin itu dulu aja. Nanti saya upload dulu. Terima kasih. Ya, itu sama-sama Mas Basit. Ya di kolom chat juga nanti teman-teman bisa baca-baca itu ya. Yang tadi ya YouTube tadi, terus ada ini dari Kementerian Agama tuh terkait bahasan yang sedang saya sampaikan ini. Terus juga yang nomor 2 itu ada paper, jadi ada makalah tulisan dari John Hoover ini, sebetulnya dia ahli teologi dari mana gitu, Amerika kalau nggak salah. Nah itu dia merangkum pandangan Ibnu Taimiyah terhadap penciptaan alam semesta. Jadi Ibnu Taimiyah tahu ya, ulama hadis terkenal. Nah itu nanti coba bisa dibaca-baca. Kalau nggak salah ada bahasan tentang itu. Mungkin nggak ada makhluk lain di luar sana. Walau mungkin tidak tersurat ya di Al-Quran atau di hadis. Tapi kalau nggak salah Ibnu Taimiyah memunculkan bahasan itu di dalam tulisan itu. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Sahlan yang tidak hanya menjawab pertanyaan tapi juga memberikan referensi gitu ya. Nah, di sini teman-teman ternyata masih ada waktu untuk teman-teman bertanya. Di sini juga ada siapa ya? Muhammad. Ini ada yang nanya di Panitia Muhammad. Halo Kak, pengen nanya. Boleh. Nah, terkait lapisan langit yang sering disebutkan di Al-Quran dan hadis, dan kita kata juga ada jin dan di alam semesta. Adanya jin di alam semesta. Apakah kita salah menafsirkan terkait lapisan itu sendiri? Lapisan yang kita kira bukan berapa angkasa raya, tapi terkait lapisan dimensi. Dalam sebuah hadis qudsi, konsep lapisan sempat diterapkan dalam lapisan surga. Tingkat paling rendah tidak dapat melihat mengenai tingkatan setelahnya. Ya, saya mengutip surat ya, salah satu surat favorit saya juga ya. Mungkin ini tidak menjawab secara langsung, cuman jadi bahan refleksi lagi ya dari bahan tadabbur. Surat Al-Kahfi, saya lupa ayatnya. Pokoknya kalau kita setiap Jumat ya sering baca Al-Kahfi, itu halaman 1, 2, 3, 4, halaman keempat lah, surat Al-Kahfi. Tengah-tengah, posisi belah kiri. Kayak Ustaz Hidayat. Yang ini loh, katanya ya, menurut Bani Israel itu, jumlah orang di Al-Kahfi itu
ada yang bilang 3 ke 4 anjingnya, gitu ya. Pernah dengar ya? Ada yang bilang 5 orang ke 6 anjingnya, ada yang bilang 7 orang ke 8 sama anjingnya. Nah, pertanyaan mereka justru apa maksud dari jumlah-jumlah ini gitu? Apakah ada isyarat tertentu gitu? Apakah angkanya harus segitu? Nah, tapi justru dibantah di ayat berikutnya, nggak salah. Bukan masalah jumlahnya, tapi dari kisah itu kamu dapat pelajaran apa? Gitu ya, dapat insight apa dalam hal saintifik misalnya. Apakah tadi ya pertanyaan, jangan-jangan kita salah nafsir lapisan-lapisan dulu karena ada yang pernah bilang, oh 7 lapis langit berarti dihitung dari troposfer, terus mesosfer dan seterusnya. Lah kurang dari 7 dong, berarti 3 lagi itu apa? Ya itu bukan, ya bisa jadi kita bukan salah apa namanya? Bukan salah ayatnya ya. Ya betul. Jangan-jangan kita belum mengenal seluruhnya terkait lapisan langit itu sendiri. Tapi intinya maksudnya apa? Maknanya tuh ya banyak gitu ya. Jadi berlapis-lapis, dia punya fungsi dan tugasnya masing-masing. Ya bisa jadi ya lapisan pertama. Ada yang bilang ya ini mungkin yang saya yakini secara pribadi. Lapisan langit pertama ya satu alam semesta yang observable ini. Ya lapisan kedua bisa jadi non observable, ya Allah alam, seperti itu. Bukan di hadis juga ada yang bilang kan ya, lapisan bumi dengan langit pertama itu seperti, ini isyarat ya, seperti cincin di tengah padang pasir. Tapi teman-teman jangan, oh cincin kan diameter segini, padang pasir Gurun Sahara misalnya luasnya segini, oh berarti alam semesta cuma sampai segitu aja dong perbandingannya. Ya nggak seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya luas sekali, gitu. Luas sekali sampai ya langit ini tuh nggak ada apa-apanya, seperti itu. Ya bisa juga, bisa jadi ada kemungkinan jangan-jangan lapisannya ya lapisan dimensi gitu. First dimension, second dimension, dan nth dimension, dimensi ke n gitu ya. Allah misalnya. Jadi bisa jadi kita yang belum memahami sepenuhnya terhadap alam semesta ini, dan ayat tersebut jadi pemicu buat belajar lebih banyak lagi. Seperti itu. Tip sama-sama Mas Muhammad Rechka. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk bertanya, sekaligus menjadi gambarannya ternyata teman-teman di sini sungguh antusias untuk mendengarkan pematerian yang luar biasa, yang ternyata memang sering kita pikirkan gitu ya. Apakah ada alien, apakah ada kehidupan luar sana. Nah, karena waktunya juga untuk tanya jawab itu sudah selesai, dan mungkin untuk teman-teman semua mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Sahlan secara langsung ya Kak. Ya, boleh, silakan. Sebagai sains komunikator nih, Kak Sahlan tidak diragukan gitu ya, bisa mengkomunikasikan terkait astronomi ini secara mudah dan diterima oleh halayak umum. Gitu. Nah, mungkin karena sudah selesai, di sini juga ada katanya Instagram Kak Sahlan. Sahlan Ramadan gitu ya. Saya juga termasuk fansnya Kak Sahlan nih yang dari dulu. Masya Allah. Kak Sahlan juga punya komik nih teman-teman, komik Sahlun namanya gitu. Wah, sampai dipromot. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Cika. Komik Sahlun, ya. Ya, dan teman-teman bisa tanya langsung saja ke Kak Sahlan. Nah, untuk terakhir mungkin dari Kak Sahlan sendiri, apakah ada closing statement untuk teman-teman semua? Mangga Kak. Closing statement ya. Ya itu tadi ya, mungkin apa namanya? Di doa terakhir itu ya, doa terakhir surat Al-Baqarah 191 itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ada 2 bagian paling yang saya bisa ambil tuh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi itu kayak renungan buat hamba Allah gitu, buat waktu kita sebagai hamba Allah. Ya semua ini tuh nggak sia-sia, bahkan hidup kita yang ngerasa kita aduh hidup gua nggak berguna, nggak boleh kayak gitu. Justru Allah tuh bilang itu nggak ada yang sia-sia gitu. Dan kalimat kedua ya, fakina adzabannar, kita justru jadi kayak minta ampun lagi tuh ya, minta berserah diri kepada Allah lagi dan mendekatkan diri kepada Allah lagi dengan merenungi alam semesta. Seperti itu. Allah alam shawab. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Sahlan atas closing statement-nya yang lagi-lagi mengingatkan kita untuk senantiasa bagaimana caranya agar sains ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kalimat juga yang saya pernah dengar dari salah satu astronom di Bosya juga ya Kak, katanya saintis itu tidak
saintis itu boleh salah, tapi saintis tidak boleh bohong gitu. Nah, teman-teman di sini semoga apa yang tadi disampaikan senantiasa menambahkan rasa iman kita dan kepercayaan kita kepada Allah sesuai dengan bidangnya teman-teman masing-masing. Dan khususnya kalau di sini Kak Sahlan sebagai astronom dan teman-teman mungkin ada yang dari biologi, semoga biologinya itu bisa mendekatkan kepada Allah, atau dari kimia atau dari bidang lain gitu. Dari saya cukup sekian. Bintang jatuh berwarna merah, membelah ruang, mata lahir, buang jauh kosakata menyerah, berjuanglah hingga garis akhir. Terima kasih, saya Rafila Cika Azahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto bareng ini. Yes. Boleh kepada Kak Dinda, apa ada di room? Ya. Nah, di sini ada Kak Dinda yang akan memberikan sertifikat pada pemateri kita pada hari ini. Perlu mengakuin, woi. Ambillah. Ya, ada penyerahan sertifikat pembicara untuk Kak Sahlan oleh Ketua IIAC ya. Di sini Kak Adinda sebagai Ketua dari IIAC. Kepada Kak Rejika dipersilakan untuk memimpin dokumentasi. Oke, masuk. Oke. Ya. Bentar. Sudah ada gini. Siap. Udah ada ya sertifikatnya. Kayak Kak Sahlan dan Kak Dinda bisa senyum. Tahu siapa dirinya buat difoto. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Simpan dulu. Sekali lagi ya, sama Kak Sahlan. 1, 2, 3. Mantap. Silakan Kak Cika bisa kembali. Baik, terima kasih banyak Kak Rejika telah membantu untuk mendokumentasikan dan juga terkait penyerahan sertifikat ini. Terima kasih banyak kepada Kak Sahlan yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menyampaikan pematerian pada hari ini, dan juga Kak Dinda serta teman-teman semua di sini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Sahlan tadi senantiasa bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini IAC webinar series kedua dengan resmi ditutup. Terima kasih banyak kepada Kak Sahlan atas waktu dan ilmunya. Juga teman-teman semuanya, semoga sehat selalu dan selamat menikmati hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama, sukses. Sehat selalu Kak, salam buat Kak Salsa. Amin ya, makasih. Insya Allah disampaikan. Love you, Sehat Kak. selalu Kak. Oke, saya pamit ya. Thank you Kak Ya Sahlan. Kak. Terima kasih Kak.